Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li islahil mujtama' wal fard, atau arahan-arahan islami untuk perbaikan masyarakat kaum muslimin atau individu seorang muslim, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, sampai pada bab kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ya, maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman yang pertama kali untuk menjaga dirinya terlebih dahulu. Ini prioritas utama. Baru kemudian dia menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka. Ya, maka seorang harus memperhatikan dirinya terlebih dahulu, baru kemudian dia perhatikan orang lain. Tidak sebagaimana sebagian orang, dia lebih fokus memperhatikan orang lain, memperbaiki orang lain, sehingga dirinya sendiri tidak dia perbaiki. Nah, ini keliru. Ya, ini keliru. Ini bukan hanya permasalahan agama. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari, kita ini lebih mementingkan diri sendiri terlebih dahulu, mementingkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, baru kemudian orang lain. Contoh misalnya yang pernah kita ambil pelajaran ketika naik pesawat. Ketika naik pesawat itu biasanya dikasih panduan keselamatan. Panduan keselamatan. Nah, salah satu panduan keselamatan yang menarik atau yang saya ambil ibroh, saya tarik dengan, saya hubungkan dengan ayat ini, di mana ada panduan keselamatan yang begini. Apabila tekanan di dalam kabin pesawat berkurang, maka masker oksigen akan keluar. Nah, bagi yang membawa balita, membawa anak kecil, maka disuruh apa panduannya? Nah, ibunya dulu yang pakai masker, baru kemudian memakaikannya kepada anaknya. Itu dia mengutamakan keselamatan dirinya terlebih dahulu, baru kemudian orang lain. Nggak ada konsep lilin ya. Ya, jangan seperti konsep lilin.
di mana dia membakar dirinya sendiri untuk menerangi yang lain. Ini keliru. Ya, dia harus memprioritaskan dirinya baru kemudian orang lain. Karena urutannya jelas dalam ayat ini, qu anfusakum. Jagalah diri kalian terlebih dahulu baru kemudian keluarga kalian. Kata beliau, al-um wal ab wal muallim wal mujtama' mas'uluna amamallahi an tarbiyati hadzal jail. Kata beliau, seorang ibu, ayah, ya kemudian masyarakat secara umum, atau seorang pendidik, guru, semuanya itu bertanggung jawab di hadapan Allah dalam mendidik generasi umat Islam sekarang ini. Ya, kita semuanya ini bertanggung jawab di hadapan Allah, masing-masing keluarganya. Ya, karena namanya generasi ini kan kumpulan dari keluarga-keluarga Islam. Ya, masyarakat Muslim itu berarti kumpulan dari keluarga-keluarga Muslim, butiran-butiran keluarga Muslim. Maka setiap keluarga itu, baik ayah, ibu, bertanggung jawab untuk mendidik generasi kaum muslimin. Fa in ahsanu tarbiyatahu sa'ida wa sa'idu fid dunya wal akhirah. Maka apabila mereka bagus pendidikan agamanya, maka akan bahagia. Dia akan bahagia, dan dia atau orang-orang juga akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa in ahmalu tarbiyatahu syakia. Tapi kalau dia meremehkan pendidikan anak, ya tidak dia fokuskan pendidikan anak tersebut, artinya anak dibiarkan, ya ditelantarkan pendidikannya. Karena sebagian orang tua itu cuman menganggap pokoknya yang penting kan saya sudah menafkahi, yang penting saya sudah ngasih uang belanja, ya yang penting saya sudah nyekolahkan anak, ngasih tempat tinggal, sudah nyeneng no atine, nek preyan tak jak ngelencer. Hanya itu saja yang diperhatikan sama dia. Tapi pendidikan agamanya tidak dia perhatikan, ditelantarkan. Maka yang seperti ini dia akan sengsara. Ya, orang yang seperti ini akan sengsara. Seorang tabi'in yang bernama Amr bin Qais al-Mula'i, dia pernah mengatakan, innal mar'ata latukhasimu zawjaha amamallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang istri kelak dia akan menuntut suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Jadi para istri itu nanti bisa menuntut suaminya di hari kiamat kelak di hadapan Allah. Seraya mengatakan, wataqul, sang istri ini mengatakan, ya Rabbi hadza zauji la yu'allimuni wa la yu'addibuni. Wahai Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya ini suamiku, dia tidak pernah mendidikku, tidak pernah mengajarkan agama kepadaku. Innama ya'tini bi khubzis suq. Sesungguhnya dia itu cuma datang kepadaku membawa roti-roti dari pasar. Artinya dia datang cuma bawa makanan, bawa uang, bawa harta, tapi tidak diperhatikan pendidikannya. Maka yang seperti ini akan sengsara orang-orang. Kalau memang kita tidak memiliki ilmu untuk mendidik anak-anak kita, mendidik istri-istri kita, maka ajak mereka kepada taman-taman ilmu, ajak mereka kepada kajian, ya kan, ajarkan kepada mereka apa yang Anda dapatkan dari kajian itu, Anda sampaikan kepada mereka. Ya, kemudian Anda ingatkan mereka tentang sholat, tentang ibadah-ibadah yang memang diwajibkan atas mereka. Kemudian yang punya anak yang sekolah, diperhatikan siapa saja teman-temannya. Ya, kemudian apa saja yang diajarkan oleh gurunya di sekolah itu. Jangan-jangan selama ini anaknya diajarkan pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang. Ya, ketika anaknya rajin ke masjid, rajin ke pengajian, jangan seneng dulu orang tuanya. Lihat siapa yang diambil ilmunya. Anak itu, orang tua itu kalau ngelihat anak iso bermasjid itu seneng disian. Ya. Anak korek seneng kajian. Ya, bapak malas kajian, anak seneng kajian. Seneng pisan. Tanpa dilihat siapa yang dia ikuti. Ya, siapa yang dia dengarkan kajian itu. Dan berapa banyak orang-orang yang ternyata anak-anaknya ikut kajian-kajian Khawarij,
tahu-tahu sudah tertangkap kasus terorisme, tahu-tahu sudah ngebom ini dan itu. Nah, itu banyak kita dapati teman-teman sejawat saya dulu seperti itu. Ya, nggak disangka kata orang tuanya. Ya, saya kira selama ini anak saya ngaji di tempat yang benar, ternyata selama ini ya dimasuki virus-virus pemahaman yang sesat dan menyimpang. Ada yang jadi Rafidhah, ya, ada yang jadi Syiah, ada yang jadi Rafidhah. Maka orang tua harus punya peran. Nak, kau itu ngaji sama siapa? Ya, diperhatikan gurunya, tidak diambil ilmu kecuali yang di atas akidah yang sahihah, di atas akidah yang lurus. Wa kanal wizru fi unukihim. Kalau dia meremehkan tentang pendidikan anak ini, maka dosanya dia ada di pundaknya. Ya, dosanya ada di pundak mereka. Walihada jaa fil hadits. Oleh karenanya datang dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ya, kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban kita tentang istri kita, anak kita, ya, dan orang-orang yang kita bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada mereka, itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabushra laka ayyuhal muallim biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kabar gembira bagi engkau wahai sang pengajar atau seorang pendidik, muallim, bukan cuma guru, ya, bukan cuma guru, seorang bapak yang mendidik istrinya, seorang ibu yang mendidik anaknya. Ya, maka kabar gembira bagi Anda, buat Anda wahai seorang pendidik, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantaramu itu lebih baik daripada seekor unta merah. Artinya kau mendapatkan sesuatu yang sangat berharga sekali, pahala yang sangat besar ketika ada orang yang dapat hidayah dari Allah melalui engkau. Kata beliau, humurun na'am al-ibilul hamra wa kullu markubin jayyidin. Unta merah itu bukan cuman unta merah, semua kendaraan yang mewah. Kalau zaman sekarang Mercy, Pajero, apalah yang semisal dengan itu, Ferrari, ya, maka itu lebih baik seorang dia menunjukkan kepada saudaranya jalan kebenaran, dia mencegah saudaranya dari jalan keburukan, Allah berikan hidayah kepada seseorang, itu jauh lebih baik daripada seorang mendapatkan harta yang sangat berharga. Namun bukan berarti kemudian kita pakai cara-cara yang nggak benar belani hadis ini, maka dakwah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Dakwah lewat musik. Kenapa? Iya, kalau lewat musik itu banyak orang dapat hidayah. Maka saya berharap dapat keutamaan hadis ini, karena banyak orang yang sadar dari maksiat gara-gara musik yang saya buat. Oh enggak, tetap caramu salah, tetap dapat dosa. Orangnya dapat hidayah, karena namanya hidayah itu bisa masuk meskipun lewat jalur yang salah, jalur yang haram. Allah memberikan hidayah kepada manusia dari pintu manapun, dari jalan manapun. Tapi kita yang memberikan hidayah kepada orang harus dengan cara yang benar, nggak boleh pakai cara yang haram. Ya, maka perhatikan itu, jangan sampai kita jatuh dalam semangat yang membabi buta, kemudian kita menerjang batasan-batasan syar'i hanya dalam rangka supaya orang lain dapat hidayah. Wa busyra lakuma ayyuhal abawan bihadzal hadits sahih. Dan kabar gembira bagi Anda berdua wahai orang tua, bapak dan ibu, dengan sebuah hadis Nabi yang sahih. Nabi mengatakan, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang meninggal maka terputus semua amalannya kecuali dari 3 pintu. Shadaqatin jariyatin, dari sedekah yang mengalir.
au ilmin yuntafa'u bihi, atau dari ilmu yang masih dimanfaatkan ilmu tersebut, wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan dia. Tanpa tiga ini maka pahala seseorang ketika mati mandek, tidak ada tambahan pundi-pundi pahala, mandek sudah. Tapi dari tiga pintu ini, meskipun orangnya mati, maka pundi-pundi pahala terus, argo pahala terus berjalan buat orang yang mati itu tadi. Sehingga kata Nabi SAW, seorang yang dibangkitkan pada hari kiamat, maka dia mendapati amalannya berat, amal kebaikannya itu sangatlah berat. Kemudian dia bertanya kepada Allah, anna li hadza, bagaimana aku bisa mendapatkan amalan pahala yang seberat ini? Padahal dia merasa biasa-biasa saja ibadahnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika lak, itu semua karena istighfar anakmu untukmu. Ya, karena istighfar anakmu untukmu. Maka nggak mungkin anak bisa sampai pada derajat seperti itu kecuali apabila orang tuanya yang mengupayakan, orang tuanya yang mendidik, ya, orang tuanya yang mentarbiyah sang anak tersebut, sehingga dia besar menjadi anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, memintakan ampun kepada Allah buat kedua orang tuanya. Nah, di sini ada yang menarik. Nabi menyebutkan doa anak yang soleh. Salah satu pintu bagi orang yang sudah meninggal, pahala terus mengalir adalah doa anak soleh. Emang kalau doa selain anaknya nggak nyampe pada dia, tonggoy misalnya, nyampe temennya dia atau siapalah. Ketika sholat jenazah itu, apa yang nyolatin cuman anaknya dok? Enggak, tetangganya, temannya ikut mensolatkan. Apa doa mereka nyampe? Nyampe. Tapi kenapa kok disebutkan cuman anak soleh yang mengalir pahalanya? Iya, sama. Tetangganya kalau mendoakan dia juga bermanfaat, mengalir pahalanya. Karena kita yang mengusahakan. Enggak, bukan itu alasannya. Lebih ikhlas? Enggak juga sih. Nah, karena anak itu, anak yang soleh itu kontinu, senantiasa mendoakan orang tuanya. Beda sama tetangga, temen, seakrab-akrab tonggo, temen, dungakno orang yang meninggal, itu mentok paling cuman ketika sholat jenazahnya dok. Ya, sisanya paling dia doakan secara umum bareng sama kaum muslimin yang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni orang-orang yang telah mendahului kami di atas keimanan. Nah, itu kan mencakup umum semua, tidak spesifik tonggoi. Dia tidak mengatakan Allahumma ighfir li fulan, ya Allah ampunilah fulan, enggak. Itu tetangga, teman, rata-rata kayak gitu sudah. Jangankan mendoakan, iling aja wis gak. Ya, ingat saja sudah enggak. Kenapa? Ya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu kan umum, siapapun, tidak spesifik menyebutkan fulan dan fulan. Tapi kalau seorang anak yang soleh, dia terus mendoakan orang tuanya, meskipun orang tuanya baru meninggal, atau 5 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, setahun yang lalu, bahkan sampai anaknya sudah tua sekalipun, tetap dia mendoakan kedua orang tuanya. Makanya dipersyaratkan anak yang soleh. Kalau yang nggak soleh, jangankan mendoakan orang tuanya, mendoakan dirinya saja enggak. Iya, mendoakan dirinya saja enggak. Ya. Maka bahagia kalau seorang memiliki anak yang soleh, itu adalah aset yang sangat berharga bagi orang tuanya. Makanya penting pendidikan anak. Ya, penting seorang untuk memperhatikan agama anaknya itu. Jangan hanya memperhatikan masalah duniawinya. Ya boleh seorang memperhatikan masalah duniawi anaknya, itu bukan hal yang dilarang. Tapi jangan kemudian dia melalaikan masalah agamanya, dibiarkan anaknya meninggalkan agamanya demi untuk mencapai cita-cita duniawinya. Tidak.
Ya, anak jangan dipaksa untuk jadi ustadz misalnya. Betul, anak harus belajar agama, harus paham tentang masalah agama. Cuman bukan berarti kemudian orang tuanya memaksa anaknya harus jadi ustadz, harus jadi ulama. Seakan-akan anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya itu harus ustadz. Enggak. Iya, enggak harus. Ada mindset seperti itu bagi sebagian orang itu. Namanya anak soleh itu harus ustadz. Enggak. Apapun profesinya anaknya, ya, biar anak itu meraih cita-cita yang dia sudah inginkan, mau jadi dokter lah atau jadi pengusaha lah. Kalau seorang dokter punya basic agama, punya pemahaman agama, pasti dia akan menjalankan profesinya itu dengan baik. Ya, seorang pengusaha kalau dia sudah punya pendidikan agama, pasti dia akan menjalankan usahanya, dagangnya itu juga dengan baik dan jujur, sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun kalau anak nggak pernah dididik dengan pendidikan agama, yang dipupuk sama dia hanya masalah dunia dan duniawi, yang diperhatikan sama orang tuanya hanya masalah dunia dan dunia, maka meskipun sang anak sudah mencapai cita-citanya, maka dia akan menjalankan profesinya itu dengan ketidakjujuran. Ya, pasti menjalankan profesinya dengan ketidakjujuran, karena nggak ada takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, falyakun islahuka li nafsik ayyuhal murabbi qabla kulli syai'. Ini yang tadi kita singgung. Maka hendaklah engkau, wahai murabbi, wahai pendidik, hendaklah engkau lebih memprioritaskan perbaikanmu, itu yang prioritas dirimu dulu. Ya, dirimu yang lebih layak untuk diperbaiki terlebih dahulu daripada istri dan anak-anakmu. Fal husnu indal aulad ma fa'alta. Maka kebaikan yang ada pada anak-anakmu itu adalah apa-apa yang kau lakukan. Wal qabih ma tarakta, dan yang jelek adalah apa yang kau tinggalkan. Jadi pendidikan anak itu terkadang ketika usia-usia kecil itu adalah dengan melihat dan mendengar. Apa yang dilakukan oleh bapaknya, oleh orang tuanya, sang anak pasti menganggapnya itu sebagai sebuah hal yang baik. Itu mindsetnya anak kayak gitu. Apa yang dilakukan oleh bapak, nah itu pasti baik. Apa yang tidak dilakukan oleh bapak berarti itu jelek. Apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya berarti itu jelek. Itu belajarnya anak kayak gitu. Maka jangan kita ini menampilkan hal-hal kepada anak kecuali yang baik-baik saja. Ya, usahakan menampilkan yang baik-baik kepada anak. Kalau ada sesuatu yang buruk, usahakan jangan ditampilkan di depan anak, karena pasti itu akan berpengaruh pada mindsetnya dia. Ya, pasti akan berpengaruh pada pola pikirnya dia. Oh, berarti boleh, soalnya bapak kayak gitu, ngamuk-ngamuk misalnya. Ya, usahakan jangan di depan anak, karena pasti nanti anak akan menganggap itu perbuatan yang baik. Buktinya dilakukan kok sama bapak, buktinya dilakukan sama ibu kok. Ya. Maka usahakan untuk melakukan perbuatan yang baik agar ditiru oleh anak-anaknya. Ibadah, baca Al-Quran, berzikir. Wa inna husna sulukil muallim wal abawain amamal aulad afdalu tarbiyatin lahum. Dan sesungguhnya bagusnya akhlak, bagusnya perangai seorang pendidik atau kedua orang tua di depan anak-anaknya itu adalah tarbiyah yang paling bagus untuk mereka. Tarbiyah yang paling utama adalah dengan langsung Anda praktekkan di hadapan anak. Jadi beda kalau pendidikan orang-orang tua seperti antum sekarang, kajian seperti ini. Antum baca kitab, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan hadis, itu pendidikan buat kita yang sudah tua-tua gini. Tapi buat anak, ya, apalagi anak yang masih kecil, itu pendidikannya dengan apa? Ngasih contoh langsung. Nggak bisa anak kemudian suruh ikut ngaji juga di sini, dengarkan ya ustadznya bilang apa, atau sama bapaknya dibawakan dalil, nak sini nak. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bingung anak itu. Kesurupan apa bapak ini? Ya, adalah dengan memberikan contoh langsung. Ya, sholat, langsung praktekkan sholat di hadapan anak.
Wal wajib 'alal murabbi ta'limut tifli an-nutqu atau ta'limut tifli an-nutqa bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata beliau, maka pengajaran yang wajib atas seorang pendidik yaitu mengajarkan anak-anak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan wa ifhamuhu maknaha indama yakbur. Kemudian ketika sang anak sudah mulai tumbuh dewasa, mulai sudah keluar akalnya, sudah mulai bisa membedakan antara yang baik dan buruk, alias sudah masuk usia sebelum balik, tamyiz. Ya, sudah masuk usia tamyiz, sudah bisa dijak ngomong, sudah mulai ngerti omongan orang, sudah mulai bisa membedakan yang baik dan yang buruk, wis kena dikandani. Ya, kalau sebelumnya kan gak kena dikandani sih, gak mudeng omongan orang, sih belum bisa memahami ucapan orang. Nah, ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, baru sedikit-sedikit dipahamkan. Ya, sedikit-sedikit dipahamkan tentang makna dari kalimat la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Anda sampaikan dengan bahasa anak-anak ya. Jangan disampaikan dengan bahasa kayak orang tua. Ya, jangan disampaikan dengan bahasa-bahasa kayak kajian-kajian, enggak. Dengan gaya bahasa anak-anak yang dipahami sama anak-anak, dan enggak perlu terlalu sampai detail ya. La ilaha illallah itu ada nafyu wal itsbat. Waduh, sik turun sik sabar sik. Ya, an-nafyu ya, itu pada kalimat, nah ini terlalu belum waktunya itu. Bapaknya yang belajar kayak gitu harusnya. Ada rukun, ada syaratnya. Ya, ada syaratnya, ada rukunnya. Kemudian yang kedua, di antara kewajiban seorang pendidik, gharsu mahabbatillah wal imani bihi fi qalbil walad, yaitu menanamkan kecintaan kepada Allah, menanamkan iman kepada Allah di dalam hati seorang hamba, sampai akhirnya dia bergantung kepada Allah. Ya, ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dulu itu saking seringnya anak dicekcokin sama orang tua untuk menanamkan cinta iman kepada Allah, sampai perkara-perkara yang apa yang saya inginkan itu saya ngeremeng apa ngeremeng ini? Merengek. Ya, saya merengeknya itu mintanya kepada Allah. Pengen beli mainan misalnya, ya, mintanya kepada Allah. Cuman ya gitu akhirnya. Dulu nggak mau usaha, dikira pokoknya kalau Allah sudah minta sama Allah pasti dikasih, akhirnya nggak usaha kita. Ya, ini pendidikan anak kecil dulu ya ada keliru-kelirunya seperti itu, wajar ya. Tapi intinya menanamkan kepada anak kecintaan kepada Allah dan mengimani Allah di dalam hatinya. Ya, libatkan misalnya sang anak sakit, ya katakan kepada sang anak bahwasanya nak, sembuh itu, kau kalau nanti sembuh itu yang ngasih sembuh Allah ya, maka minta sama Allah, dituntun doanya, ya Allah sembuhkan aku ya, ya Allah jadikan aku sehat gitu. Tuntun bahasa Indonesia ya, dituntunkan, ditalkinkan kepada anak ya, minta kepada Allah. Nak, kalau mau sembuh minta kepada Allah, karena yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Selain Allah nggak bisa menyembuhkan. Dokter itu cuman bantu, dokter itu cuman menolong, tapi dokter tidak bisa menyembuhkan. Ya, tanamkan seperti itu kepada anak. Li'annallaha khaliquna wa raziquna wa mughithuna. Karena Allah yang menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan yang memberikan pertolongan kepada kita. Wahdah, hanya Dia satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa huwal ma'budu bihaq, dan Dia adalah sesembahan satu-satunya yang hak. Cuman kalau saran kita, anak-anak itu biasanya pertanyaannya itu aneh-aneh ya, maka nggak usah terlalu Anda larut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak tadi. Palingkan ke hal-hal lain, karena pertanyaan anak aneh-aneh, liar-liar. Pak, Allah itu tinggalnya di mana Pak?
Ya, rumahnya di mana Pak Allah itu? Ya anak-anak, imajinasinya dia kadang liar seperti itu. Ya, maka jawab. Kalau bisa menjawab, tapi dengan jawaban-jawaban, jangan supaya anaknya puas, enggak. Ya, tapi jawab dengan jawaban-jawaban yang setidaknya membuat anak itu berhenti dari bertanya lagi. Bilang kepada dia, Allah, misalnya Allah itu tidak memberitahukan kepada kita semua tentang dirinya. Ada yang diberitahukan kepada kita, ada yang tidak diberitahukan kepada kita. Maka kalau Allah tidak memberitahukan kepada kita, ya tidak boleh kita nanya-nanya gitu. Tidak boleh kita nanya-nanya, karena Allah nggak ngasih tahu, itu rahasianya Allah. Ya kan, itu rahasianya Allah. Nah, apa yang Allah kasih tahu, nah, itu yang boleh kita pelajari. Atau dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Intinya jangan terus kemudian, nah, Allah itu tinggalnya di mana, warnanya apa, tambah sampean ladeni. Ya, hanya tambah terbayangkan yang menyimpang akhirnya. Tapi yang ketiga, targhibul aulad fil jannah. Di antara pendidikan anak yaitu memotivasi anak untuk masuk surga. Ya, tapi ini jangan jadikan trik ya. Berapa bulan yang lalu waktu liburan sekolah, anak-anak itu minta apa istilahnya, liburan, jalan-jalan keluar kota, ke Batu atau kemana gitu. Minta pokoknya yang ada kolam renangnya, terus habis itu ada tempat bermainnya, terus bagus kamarnya, ya kan, terus apa, sejuk gitu kan, makanannya enak gitu. Anak bilang kayak gitu. Cuman karena emang anak nggak mau keluar kota, tak bilang, oh iya nak, nanti ya di surga insya Allah. Ya, nanti di surga insya Allah. Ya, itu sekaligus untuk mendidik kepada dia bahwasanya di surga ada yang lebih bagus daripada itu, sehingga sang anak itu benar-benar termotivasi untuk surga, 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 dan surga. Surga jauh lebih bagus nak daripada hotel mewah, daripada yang kolam renangnya bagus. Surga lebih bagus dari itu. Ya, surga lebih bagus. Ya nggak apa-apa kalau mau diajak juga, jangan dipakai terus kayak medite gitu. Wa annaha liman shalla wa shoma wa ata'a walidayhi. Bilang kepada dia, kepada anak, bahwa surga itu khusus buat orang-orang yang sholat, yang mengerjakan sholat, yang mau puasa, yang mentaati kedua orang tuanya dalam rangka taat kepada Allah. Itu juga dididik kepada anak. Taat orang tua itu perintah Allah. Apabila perintah orang tua bertentangan dengan perintah Allah, maka jangan kau taati orang tuamu, jangan kau taati ayah sama ibumu, tapi tetap taati Allah. Jangan laksanakan perintah ayahmu dan ibumu. Tanamkan seperti itu, karena itu tauhid. Ya, karena itu tauhidnya. Terus kemudian tanamkan kepada dia bahwa taat kepada orang tua itu bukan balas jasa, bukan balas budi, bukan karena orang tua yang merawat engkau, karena orang tua yang membesarkan engkau, karena orang tua yang memberi makan kepadamu, menyekolahkanmu, ngasih kau tempat tinggal, kemudian kau taat kepada dia sebagai bentuk balas budimu, bukan. Tapi kau taat sama orang tua itu murni karena siapa yang nyuruh? Allah. Sehingga ketika anak-anak tidak mendapati hal-hal tadi, waduh, bapakku gak tahu ngeki aku duit, gak tahu ngereken aku, gak tahu diperhatikan saya, sekolah yo gak tahu di sekolah no, gak tahu, pokoknya gak dikasih tempat tinggal, gak pernah diseneng no hatiku. Terus aku disuruh taat sama dia, enggak. Nah, itu baru namanya taat sama orang tua, cuman balas budi, balas jasa. Orang-orang kafir kayak gitu. Ya, orang-orang kafir itu menganggap taat sama orang tua itu tabadul manafi', hanya saling bertukar manfaat. Ya, bapakku dulu baik sama saya, maka sekarang ketika saya besar, saya gantian baik sama orang tua saya. Tapi ketika dia dapati bapaknya dulu jahat sama anaknya, maka ketika anaknya besar dibales bapaknya itu. Benar gak kayak gitu? Loh, nggak benar.
Keliru kayak gitu. Kayak yang viral berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu itu, nggak tahu di daerah mana itu. Baca di YouTube atau mana itu beritanya. Jadi ada anak sudah besar anaknya, sudah jadi orang sukses. Enggak, di Indonesia. Bapaknya, tinggal bapaknya saja yang hidup, ibunya sudah meninggal. Bapaknya ditaruh di panti jompo. Kemudian panti jomponya dibilang, kalau bapak mati nggak usah hubungi kita. Ya, kita anak-anaknya sudah sepakat kalau bapak mati langsung diurus saja. Ya, nanti biayanya apa semua saya tanggung, tapi nggak perlu ngabarin kita lagi. Kenapa? Usut punya usut, ternyata katanya bapaknya itu dari dulu nggak pernah nggak ngereken anaknya sama sekali dari kecil. Bahkan istrinya juga ditinggal, ibunya anak-anak ini. Jadi yang membesarkan anak-anak itu cuma ibunya saja. Nah, sama ibunya dicekcoki anak-anak ini, bapakmu itu kurang ajar, bapakmu itu biadab, bapakmu. Jadi tumbuh anak ini benci sama siapa? Bapaknya. Akhirnya ketika anaknya ini sudah dewasa dan bapaknya sudah lemah, ya, maka bapaknya kembali kepada anaknya, minta maaf dan seterusnya. Maka sama anak-anaknya nggak diterima bapaknya. Karena dulu kau menelantarkan kami, sekarang kami menelantarkan engkau. Ya. Terus saya lihat komentar-komentarnya netizen plus 62. Ya. Dukung siapa? Dukung anaknya. Itu yang saya bikin pegang kepala itu. Lu kok iso itu loh. Dukung anaknya itu. Sampai ada yang mengatakan, saya kalau di posisinya mereka, saya juga seperti mereka. Bangga mana? Keliru banter. Salah. Tetap bagaimanapun juga kewajiban anak berbakti sama orang tua. Kalau anak tidak mendapatkan haknya dari orang tua, itu urusan orang tua sama Allah. Itu urusan orang tua sama Allah. Yang penting kewajibanmu kepada orang tua kerjakan. Tanggung jawabmu kepada orang tua tunaikan. Hal yang sama juga terjadi pemimpin dan rakyat. Kalau pemimpin tidak memberikan hak kita nggak dipenuhi sama pemimpin, maka itu dosanya siapa? Dosanya pemimpin sama Allah. Dan nanti akan kita tuntut di hari kiamat. Tapi jangan sampai kemudian hak pemimpin tidak kita tunaikan. Ya, hak pemimpin tidak kita tunaikan. Tetap kita tunaikan hak pemimpin. Kita mendengar dan taat kepada perintahnya selama itu bukan maksiat kepada Allah. Kata Nabi SAW, fa innama alaihi ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Karena sesungguhnya bagi pemimpin itu dosanya pemimpin, tanggung jawab pemimpin ada sendiri, kewajiban pemimpin ada sendiri, dan kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Dan kalian wahai rakyat juga punya tanggung jawab kepada pemimpin, yang itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah kelak. Maka ajarkan kepada anak bahwasanya surga didapatkan dengan cara taat kepada orang tua, wa amila bima yurdillah, dan mengamalkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah, wa tahdhiruhum minan nar, dan anak-anak juga dididik, diperingatkan dari neraka. Tapi nggak perlu beli buku komik yang neraka kayak kita kecil dulu, tak ada ya? Iya, dulu buku kecil. Waktu kecil ada siksa neraka. Wah, gitu. Jadi kecil sudah serem dulu itu kan. Hanya kita takut sama neraka tuh. Padahal ngefek nggak? Ngefek. Kita jadi takut sama neraka gara-gara buku itu. Tapi benar nggak dakwah seperti itu? Nggak benar. Tetap kita katakan nggak benar meskipun ngefek. Meskipun ngefek, meskipun berdampak. Ya, karena dakwah dengan gambar-gambar seperti itu menyalahi syariat. Ya, karena gambar-gambar demikian dilarang. Kemudian yang kedua, itu berarti bukan menyerupakan, mengaku-ngaku tahu yang gaib. Ya, mengaku-ngaku tahu yang gaib, karena neraka itu gaib atau tidak? Gaib. Kita nggak tahu bagaimananya neraka tersebut. Sebagaimana surga, kita nggak tahu bagaimananya surga. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan tentang siksa-siksa neraka itu hanya namanya saja yang sama. Ya, tapi hakikatnya bagaimana? Itu berbeda dengan yang ada di dunia. Seperti misalnya Allah mengatakan
Inna a'tadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradiqah wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka minta minum, maka mereka diberi minum bima'in, dengan air. Air, ada nggak di dunia ini air? Ada. Ya, dengan air yang mendidih, air yang panas. Tuh, ada nggak di dunia air panas? Ada di dunia. Ya, yashwil wujuh, di mana air tersebut bisa membuat wajah melepuh. Ya, bisa membuat wajah melepuh. Nggak tahu itu panasnya kalau di dunia berapa sampai bisa membuat wajah melepuh. Sama-sama air, sama-sama panas, tapi hakikatnya bagaimana? Tidak ada yang tahu, karena itu perkara gaib. Ya, nggak boleh kemudian diterka-terka, apalagi sampai digambarkan. Apa wae dulu? Ada yang melet, melet terus digunting ini. Wah, itu kita sudah seram itu, naudzubillah gitu, takut gitu. Ya, ada yang disetrika. Ya, atek setrika itu kayak setrika-setrika zaman dulu sing ate areng itu. Iya. Nggak boleh belikan anak-anak kayak gitu, nggak boleh. Ya, disampaikan saja. Soal dia nanti berimajinasi, itu wajar. Anak-anak kecil nanti mereka berimajinasi, oh nanti disetrika, nanti dipotong lidahnya. Ada, dalil-dalilnya memang ada. Ya, tukang dusta dipotong lidahnya, kemudian pemakan riba dilempari batu dari sungai neraka. Ada semua dalil-dalilnya seperti itu. Namun bagaimananya itu yang tidak boleh, karena itu hal gaib. Tapi kalau anak tadi berimajinasi sendiri, ya biarkan, namanya anak-anak kok. Nggak bisa kita menyetop imajinasinya, nggak bisa. Cuman dikasih tahu bahwasanya apa yang kau imajinasikan dari neraka, maka hakikat nerakanya nggak seperti itu, lebih dahsyat lagi. Apa yang kau bayangkan tentang surga, yakini, kau silakan membayangkan tentang surga, tapi yakini surga yang asli jauh lebih indah, jauh lebih bagus. Ya, kasih seperti itu sama anak-anak. Maka peringatkan mereka dari neraka. Wa annaha liman tarakas sholata wa aqwalidayhi. Dan neraka itu dipersiapkan bagi yang meninggalkan sholat dan durhaka sama orang tuanya. Ya, durhaka sama kedua orang tuanya. Dan tidak mentaati orang tua itu bukan perbuatan durhaka secara mutlak. Ya, tidak mentaati orang tua itu terkadang memang harus tidak mentaati kalau memerintahkan yang maksiat. Anak disuruh beli rokok, ya bang, ditaati sama anaknya? Nggak boleh. Ya nggak boleh, cuman nolaknya jangan kurang ajar. Ya, nolak dengan yang baik. Ya, maaf Pak, saya tidak berkenan membelikan rokok. Lu kenapa, ini kurang ajar kamu? Enggak, masa saya bunuh jenengan, masa saya bunuh bapak sendiri? Lu kok bisa? Iya, karena di rokok tulisannya itu merokok membunuhmu. Iya, justru saya durhaka kalau saya belikan rokok buat bapak. Ya, jangan kemudian dengan alasan kan yang penting bapak hatinya seneng. Oh, iya, hatinya seneng, tapi penyakitan ya kok. Ya, maka nggak boleh dituruti, nggak boleh ditaati kalau itu maksiat kepada Allah. Wa askhatallah, dan neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Wahtakama li ghairi syar'ihi, neraka dipersiapkan bagi orang-orang yang berhukum dengan selain syariat Allah. Wa akli amwalin nasi bil ghish wal kadhib war riba wa ghairiha, neraka juga dipersiapkan bagi orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara curang, dengan menipu, dengan riba dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ta'limul aulad an yas'alullah wa yasta'inu bihi wahdah. Yang keempat, diantara pendidikan anak yang wajib dilakukan oleh orang tua atau pendidik, yaitu mengajarkan kepada anak bahwa kalau meminta kepada Allah dan kalau minta pertolongan, perlindungan juga kepada Allah saja. Makanya anak itu kalau diajarkan seperti itu, dia nggak takut.
nang jeding, takut, wedi jalur terno wong tua nih. Ini gimana ini pendidikan anak kok bisa sampai takut sama setan, takut sama hantu? Ya padahal dididik anaknya bahwasanya yang melindungi kita dari semua itu siapa? Allah. Kalau kau malam-malam pergi ke kamar mandi, tidak usah takut, minta perlindungan kepada Allah. Ya minta perlindungan kepada Allah. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Tanamkan itu kepada anak sehingga bukan menjadi anak yang penakut. Ada anak-anak itu yang luar biasa penakutnya. Itu juga gara-gara faktor tontonan-tontonannya dia nonton film-film yang horor, ya, film-film seram. Ya kemudian akhirnya menjadi sebuah hal yang diyakini sama dia sehingga menjadikan mentalnya anak tersebut pengecut. Ya takut, nggak mau ke kamar mandi sendiri, minta diantar sampai gede sama. Ada yang sudah SMA, ya, mau kamar mandi jaluk antar. Padahal perawakan ini sangar, sangar deh gitu. Terus anak arek yo kendel. Dulu zaman saya SMP SMA itu ada teman kita itu dianggap anak yang apa istilahnya jagoannya sekolah, ya preman di sekolah. Teman-temannya itu takut sama dia karena dia ini sing paling kendel, sing paling wah istilahnya jagoan gitulah. Mau ke kamar mandi minta antar. Wah sejak saat itu sudah hilang rasa hormat saya kepada dia gitu. Iya, sudah hilang rasa hormat saya kepada dia. Gimana ini? Takut sama hal-hal demikian. Maka itu karena dia tidak dididik dengan pendidikan tauhid yang benar. Maka didik anak-anak kalau minta kepada Allah, kalau minta pertolongan perlindungan juga hanya kepada Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ibni ammi. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan kepada sepupu beliau. Ada yang tahu siapa ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Itu ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Nabi mengajarkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila kau meminta pertolongan, butuh pertolongan, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama pada perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan makhluk kecuali hanya Allah yang bisa melakukannya. Ini menumbuhkan anak supaya dia itu gak gampang-gampang minta tolong kepada manusia yang lain. Nanti ajarkan boleh minta tolong kepada manusia selama itu mampu. Memang manusia mampu melakukannya, kau nggak mampu. Sehingga dia tumbuh menjadi anak yang tidak gampang-gampang minta tolong sama orang lain. Ada tipikal orang-orang itu jamaah yang apa ya? Dia itu suka sering ngongkon. Ya, padahal dia mampu. Tapi kalau nggak ngongkon uang gak enak dia itu. Pernah enggak dapati orang-orang kayak gitu? Ya, suka menyuruh orang, suka minta tolong sama orang padahal dia mampu. Harusnya seorang itu dia upayakan dirinya dulu. Sepanjang dia bisa melakukannya, saya nggak butuh bantuan orang lain. Bukan sombong, bukan. Ya, bukan sombong. Dia nggak mau membebani orang lain, dia nggak mau membuat orang lain repot. Sepanjang dia memang mampu, maka dia kerjakan itu sendiri. Baru kemudian kalau dia merasa nggak mampu, lemah, atau memang itu bukan kapasitas dia di situ, maka boleh dia minta tolong sama orang lain. Ya. Ini hadis Abdullah bin Abbas ini luar biasa. Kalau kita mau panjangnya, Nabi juga berucap tentang takdir di situ, sehingga membuat anak itu benar-benar bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak takut dengan apa yang ada pada manusia. Bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan tidak berharap kepada manusia. Nabi mengatakan wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, seandainya semua umat manusia berkumpul bersatu padu, mereka sepakat untuk memberikan untung kepadamu, mereka nggak akan bisa memberikan keuntungan kepadamu
manfaat kepadamu kecuali apabila Allah takdirkan atasmu. Ya. Sebaliknya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik. Seandainya mereka bersatu padu, semua manusia bersepakat untuk mencelakakan dirimu, kau tidak akan kau tidak akan celaka kecuali apabila memang Allah mentakdirkannya. Nah, ini kalau benar-benar diresapi, kemudian diajarkan kepada anak dengan pengajaran yang baik sehingga keimanan anak terhadap takdir itu bagus, luar biasa dampaknya dalam kehidupannya. Dia menjadi orang yang kuat, tegar menghadapi segala sesuatu, tidak lemah, tidak takut dengan sesuatu apapun, karena dia yakin sesuatu apapun itu telah ditakdirkan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang sudah Allah takdirkan untukmu gak akan mungkin meleset darimu, dan apa yang tidak Allah takdirkan untukmu gak mungkin kau mendapatkannya. Ya, selesai sudah. Kalau dia gak dapat, dia gak berputus asa. Kalau dia dapat, dia tidak akan terlalu euforia bergembira. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dalam surat Al-Hadid, agar kalian tidak berputus asa dari apa-apa yang kalian kehilangan darinya, dan supaya kalian tidak terlalu bergembira dengan pencapaian-pencapaian kalian. Wallahu a'lam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas ta'limus shalah, bagaimana mengajarkan sholat kepada anak. Ya, bagaimana mengajarkan sholat kepada anak. Dan ini nanti ada pendidikan mukul anak. Jadi jangan seperti parenting orang-orang barat sekarang, nggak boleh mukul. Bahkan jangankan mukul, tidak boleh ngomong jangan. Opo ae. Ngomong jangan nggak boleh bilang jangan kepada anak. Pernah tahu itu ya? Ini parenting barat. Ya. Kalau parenting kita, parenting dari Nabi, boleh mukul anak. Ya, boleh mukul istri. Tapi bukan pukulan-pukulan yang ojo seneng dis. Bukan pukulan-pukulan yang menimbulkan luka, menimbulkan bekas, atau bahkan sampai menimbulkan cacat, enggak. Ya. Pukulan-pukulannya itu termasuk kategori apa? Ringan, soft. Ya, pukulan-pukulan yang ringan, yang tidak menimbulkan luka dan tidak menimbulkan cacat. Ya. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Apakah besok anak itu sudah bisa menuntut? Ya, sama. Karena di tidak pernah diberikan. Iya, makanya nanti pada hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kenapa? Lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari saudaranya, lari dari anaknya, lari dari istrinya, karena mereka takut dituntut. Ya, karena manusia ketika itu di hari kiamat takut dituntut sama anaknya, sama istrinya, sama orang tuanya, sama saudaranya, sama orang-orang. Makanya dia lari, kabur, gak mau ketemu sama saudaranya, sama orang tuanya, sama istri anaknya, gak mau ketika di padang mahsyar itu. Karena khawatir nanti dituntut. Karena kita banyak melalaikan hak-hak mereka, kita menelantarkan hak-hak mereka, tidak kita tunaikan hak-hak mereka. Makanya mereka nuntut kepada kita. Itu beratnya nanti jadi pemimpin. Ya, beratnya jadi pemimpin. Nanti yang nuntut, rakyat. Ya, banyak rakyat yang menuntut. Makanya nanti saja, besok sekarang. Ya. Iya, kalau sekarang ngebek-ngebeki dalan. Ya, dan itu bukan cara Nabi SAW. Kalau hak anda tidak ditunaikan oleh pemimpin, ya sudah, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minta Allah pasti. Innallaha yu'ti innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah pasti akan mengembalikan setiap orang yang punya hak, akan dikembalikan haknya sama Allah. Baik di dunia ataupun di akhirat. Pasti dikembalikan, gak usah khawatir. Kalau memang itu hak anda nggak dapat di dunia, ada akhirat. Wallahu a'lam. Apabila sholat sendiri itu apakah harus pakai iqamah?
Kalau kita kan apa? Wallahu a'lam, ada penjelasan dari ulama untuk sholat sendiri di rumah yang pakai iqamah itu bukan ketika menjamak. Ya, ketika menjamak dalam satu waktu sholat duhur, kemudian setelah sholat duhur langsung sholat asar misalnya. Ya, maka ketika itu iya iqamah. Wallahu alam untuk detailnya ya, nggak terlalu detail karena agak lupa juga penjelasan dari para ulama tentang iqamah untuk sholat sendirian itu. Wallahu alam. Tapi yang kita ketahui cuman itu. Yang lain? Nabi juga pernah mengajarkan dengan Apa? Nabi juga pernah mengajarkan dengan ini apa? Dengan anak sambungnya yang dia ulang terus Alhamdulillah dia ini gimana? Iya. Itu kira-kira umur berapa? Tamyiz. Ulang itu kan masih kecil. Iya, masih bocah, belum balik. Iya, sudah bisa sudah memahami ucapan orang. Nabi mengatakan, ya gulam sammillah, wahai bocah, ucapkan bismillah. Nah, ini lihat kalimatnya Nabi kepada anak ringan, sammillah, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makan yang dekat-dekat dulu, yang ada di sisimu, jangan yang jauh-jauh sana itu. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi, kalimat-kalimat yang ringan. Sebagaimana juga Nabi pernah mengatakan kepada seorang bocah yang kehilangan burung peliharaannya, Nabi hanya berkata, mada fa'alan nughair. Siapa namanya? Hah? Suhail. Sufail? Bukan. Mada fa'alan nughair. Masa Umair ya? Ya Aba Umair, mada fa'alan nughair? Iya kayaknya. Ya, Aba Umair. Ya, wahai Aba Umair, mada fa'alan nughair? Kenapa itu burungnya? Apa yang telah dilakukan sama si burung itu? Itu juga pendidikan dari Nabi SAW, perhatian beliau kepada anak-anak kecil. Nah, wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Tadi menjelaskan tentang cara mendidik anak, orang tua mendidik anak. Yang saya tanyakan, orang tua tidak soleh, Pak Ustaz, tapi mendidik, menyekolahkan anak dengan benar. Sedangkan orang tua tidak soleh. Apakah nantinya doa anak itu juga bisa menolong orang tuanya itu, Pak Ustaz? Ya tergantung nggak solehnya gimana. Kalau nggak solehnya sampai taraf kekufuran, Enggak. Seperti maksudnya seperti sholatnya itu juga jarang-jarang, puasanya juga tidak full Ramadan gitu, Pak Ustaz. Tapi anaknya itu soleh, disekolahkan dengan benar. Apakah dia juga nanti bisa menolong orang tuanya? ya tetap ada pengaruh. Tapi kalau dikatakan itu bisa menyelesaikan, bisa menutup semua kemaksiatan orang tuanya, ya ini tentu karena itu pelanggaran berat semua itu, meninggalkan sholat itu. Yang ulama khilaf antara dia masih muslim atau dia sudah kafir meninggalkan sholat itu. Itu perkara yang berat. Maka tetap nggak boleh dia mengandalkan anak, oh tenang anakku soleh, kok didungakno ambek anakku, terus dia terus berlarut-larut dalam kemaksiatannya. Nah, ini juga nggak benar. Ya, tahu dari mana dia kalau anaknya, doa anaknya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Ya, belum tentu juga doa anaknya diterima oleh Allah. Belum tentu juga usahanya dia dalam menyekolahkan anaknya itu juga diterima sama Allah, usahanya dia. Ya, nggak boleh seorang berpangku tangan dengan orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pasti akan membawa dosanya sendiri-sendiri, akan membawa amalan-amalannya sendiri. Ya, boleh kita berharap kepada anak-anak kita untuk mendoakan kita, namun bukan berarti kemudian kita berlepas diri atau berpangku tangan
Ya, dan mengandalkan anak kita. Enggak. Oh, tenang, anakku 10, alim kabeh. Ya, soleh kabeh anakku 10. Iya. Dongakno aku kabeh gitu. Lah ya lah ya. Oh iya, namanya soleh kabeh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang seperti dicontohkan Pak Ustadz tadi loh. Oh, anakku berangkat ngaji kan gitu Pak Ustadz itu. Iya. Ini kan anaknya soleh Pak Ustadz. Ada riwayat, ada pertanyaan, di dalam riwayat disebutkan rambut Nabi alaihi salatu wassalam sebahu. Lalu jika di zaman ini rambut gondrong identik kurang baik. Rambut Nabi itu termasuk sunnah jibiliyah. Ya, sunnah jibiliyah adalah apa yang dilakukan oleh Nabi, namun itu adalah sesuatu yang memang berjalan, bukan dimaksudkan untuk ta'abbud, bukan dimaksudkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Contoh misalnya Nabi pernah suatu ketika dalam perjalanan, Nabi kemudian turun dari kudanya dan Nabi SAW buang hajat di situ. Ya, ada pohon, ada batu apa, Nabi buang hajat di situ. Maka ini disebut sunnah karena yang melakukan siapa? Nabi SAW. Tapi apakah itu bagian dari agama sehingga ketika orang lewat situ kudu nguyu nang kono? Enggak, itu hal yang berjalan saja. Sama seperti rambut Nabi SAW, Nabi nggak pernah memerintahkan ya para sahabat-sahabatnya untuk itu. Beda sama jenggot. Kalau jenggot diperintahkan sama Nabi, a'ful liha, ya, wafirul liha, qassus syawarib, tipiskan kumis, panjangkan jenggot. Memang ada perintah dari Nabi. Ya, tapi kalau gondrong tidak ada perintah dari Nabi. Tapi kalaupun kata para ulama, ada orang yang dia rambut sebahu, setelah melihat perangai Nabi SAW rambutnya sebahu, akhirnya dia memanjangkan rambutnya sampai sebahu, maka dia insya Allah dapat pahala di situ karena niatnya dia untuk ngikut siapa? Ngikut Nabi, karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Ya. Terus kalau dikatakan identik atau kurang baik, ya itu kan penilaian orang. Ya, penilaian orang. Karena jenggot juga orang-orang bilangnya juga kurang baik. Terus apa nuruti cangkeme wong-wong? Ya kalau nuruti omongannya orang-orang nggak ada habisnya. Ya, wallahu a'lam. Yang terakhir, Apa nasihat antum tentang orang yang nge-share video kemudian disertakan musik-musik? ya sama seperti tadi. Dakwah, kaifiyah dakwah itu tawakuf, berhenti pada dalil. Metode dakwah, cara dalam berdakwah itu berhenti pada dalil. Di mana seorang boleh dia berdakwah sepanjang tidak ada unsur-unsur yang diharamkan dalam dakwahnya tersebut, seperti musik atau mempertontonkan aurat, ya, atau dengan drama-drama. Drama-drama nggak boleh dakwah dengan drama-drama, film-film religi atau apa, pagelaran-pagelaran teatrikal nggak boleh. Ya, karena itu yang pertama ada unsur kedustaan, dia berdusta. Dia namanya fulan tapi di dalam film itu memerankan sebagai orang lain. Apalagi yang diperankan itu orang-orang yang jauh levelnya di atas dia. Berperan sebagai Abu Bakar As-Siddiq, kok wani ngono lho. Ya, aktor-aktor dulu film apa? Sing posoan dhisik lho. Film Umar. Pernah tahu antum berapa tahun yang lalu itu viral film Umar ibn Khattab. Kok wani memerankan Abu Bakar, memerankan Umar, memerankan Utsman, memerankan Ali. Kok berani memerankan orang-orang yang mulia seperti itu, sedangkan levelnya dia jauh di bawah itu. Dusta itu berarti. Ya, kemudian juga film-film seperti itu tidak kosong dari perbuatan-perbuatan kufur, di mana yang memerankan Abu Lahab juga mengucapkan ucapan kufurnya Abu Lahab. Iya, yang memerankan Abu Lahab juga mengucapkan ucapan-ucapan kufurnya Abu Lahab. Ya dulu kita nonton juga, tapi ya sudah kesalahan dulu. Ya? Iya, sempat nonton dulu juga karena viral gitu. Cuman ini harus kita katakan, jangan terus mentang-mentang dulu khilaf terus akhirnya hukumnya jadi boleh, enggak. Jadi dulu
Abu Lahab, ketika Nabi naik ke Bukit Sofa, Nabi mengumumkan kerasulannya, maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka alihada jama'tana, celaka kau wahai Muhammad, ya, apakah karena ini kau mengumpulkan kami? Itu diucapkan sama dia dalam rangka mendalami perannya sebagai Abu Lahab. Bayang antum itu, mendalami peran sebagai Abu Lahab, dan itu dengan mimik wajah, dengan serius, seakan-akan dia memang benar-benar harus Abu Lahab. Nggak boleh diucapkan dengan main-main gitu, karena nanti kelihatan kalau itu acting. Jadi dia benar-benar totalitas kufurnya jamaah. Nggak boleh. Allah mengatakan, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah, gara-gara film Umar itu banyak dampak positifnya. Ya, banyak orang-orang, katanya bahkan banyak orang-orang Syiah yang keluar dari Syiah menjadi Ahlus Sunnah, cinta kepada Umar ibn Khattab. Oh, kan itu prestasi bagus, Ustaz. Iya kan? Kalau dipikir-pikir, kan prestasi bagus itu. Dan maka kita katakan itu hidayah Allah. Ya, Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki lewat jalan manapun. Tapi tetap namanya hukum syariat, nggak boleh kemudian kita rubah-rubah hanya gara-gara sukses. Nggak boleh, namanya hukum tetap nggak boleh dirubah hanya gara-gara sukses. Antum ketika di rumah nyalakan remote AC atau remote TV atau remote apa gitu, ketika nggak bisa dipencet gak iso, antum pakai cara apa? Bukan, antum apakan remote-nya? Dipukul-pukul, tok tok tok. Murub gak mari ngono tapi ini? Murub. Maka kita katakan itu cara yang benar atau cara yang salah? Salah, masih yo murub meskipun berhasil nyala. Tetap harus kita katakan itu cara yang salah. Yang benar, ganti baterai ini. Iku wis entek bateraimu. Ya, buka, beli baterai baru. Baru dinyalakan, itu baru cara yang benar. Tapi tetap orang-orang ngeyel, sembuh pokoknya kan digedrok-gedrok ini kan isok, murub pokoknya. Nah itu sama, dakwah pakai musik, dakwah pakai drama-drama, tetap cara yang salah meskipun mendatangkan hasil yang banyak. Ya, maka nggak perlu menyibukkan diri dengan hal itu. Tetap kita berdakwah pada jalurnya, kita menyampaikan qaul Allah, qaul Rasul kepada mereka. Nggak boleh kita campurkan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Tapi wallahu a'lam, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.